Warga Jalan Yosudarso, Kelurahan Wek 4, Kecamatan Padang Sidempuan, Sumatera Utara, mendadak heboh. Pasalnya kebakaran melanda kawasan padat penduduk. Insiden kebakaran ini diketahui warga saat kepalan asap menyelimuti kawasan tersebut. Alhasil sejumlah warga pun berusaha menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah. Sedangkan sebagian warga lainnya berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dugaan awal kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, hingga akhirnya merembet ke bangunan lainnya. 3 unit rumah semi permanen ludes terbakar, sementara pemilik rumah menjerit histeris melihat kediamannya dilahap si jago merah. Salah seorang saksi mata menyebut api berasal dari atap salah satu rumah yang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Meninggal kosong. Orang penting tadi. Kalau nggak salah aku mau meninggal. Orang meninggal? Iya, saudara orang itu. Tidak. Di Kampulare. Ya. Iya. Jadi ini kosong tadi tiga-tiga, enggak satu aja? Oh, yang apa saja cuma satu yang kosong ini. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia divonis bebas atas kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mantan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. KPU berjanji akan mengevaluasi terkait Wakil Ketua TKN Paslon nomor urut 2 yang menghampiri meja moderator debat calon presiden. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ainu Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kita awali Ainu Sore hari ini dengan informasi aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti divonis bebas atas kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Para pendukung Haris dan Fathia memenuhi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyambut kebebasan Haris dan Fathia. Sorak-sorai pengunjung sidang langsung bergemuruh usai hakim mengetuk palu dan memutuskan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti divonis bebas. Keduanya dibebaskan dari segala dakwaan dan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Haris dan Fathia tidak bersalah dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kedua aktivis HAM ini lantas mengucap syukur atas putusan bebas yang mereka terima. Mereka lah adalah penegak hukum yang paling tinggi integritasnya hari ini di Indonesia. Mereka bekerja dengan pengetahuan, mereka bekerja dengan skill, mereka bekerja dengan dedikasi waktu dan tenaga yang luar biasa. Kalau boleh ada kemenangan-kemenangan untuk menunjukkan siapa lawyer terbaik di Indonesia, adalah mereka tim kuasa hukum saya yang dipimpin oleh Muhammad Isur. Dan saya yakin dengan hati saya yang paling penuh. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada tim lawyer saya. Yang kedua, saya pikir doa dari keluarga Fathia, keluarga saya, gak henti-hentinya dan luar biasa. Support dari teman-teman gerakan sosial, seperti yang teman-teman bisa lihat di luar, dari KASBI, Social Movement Institute, semua jaringan korban, aksi kamisan dari seluruh kota, teman-teman anti korupsi,
menurut saya ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik. Sementara itu, para pendukung Haris dan Fathia yang berkumpul di depan ruang sidang langsung menyambut keduanya dengan sukacita. Mereka bersyukur atas vonis bebas yang dijatuhkan hakim. Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku menghormati putusan hakim yang membebaskan Haris dan Fathia. Dari Jakarta, Anggita Maura, Novan Dwi, Guntur, iNews melaporkan. Ya, kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti berawal dari podcast yang menyebut Luhut Binsar Panjaitan ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Luhut tidak terima dan melaporkan keduanya atas dugaan pencemaran nama baik. Perseteruan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Haris Azhar serta Fathia Maulidiyanti berawal dari video percakapan Haris dan Fathia di YouTube. Dalam percakapan di video, disebut bahwa Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Luhut yang tidak terima atas tuduhan keduanya melayangkan somasi terhadap kedua aktivis ini melalui kuasa hukumnya. Haris Azhar pun menjawab somasi ini dengan mengundang Luhut untuk tampil di channel YouTube-nya untuk klarifikasi tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun lewat kuasa hukumnya, Luhut menolak memberikan klarifikasi di YouTube dan menganggap pernyataan Haris termasuk fitnah. Luhut pun akhirnya melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Selain gugatan pidana, Luhut juga mengajukan gugatan perdata sebesar 100 miliar rupiah. Usai dilaporkan Luhut ke polisi, Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang diwakili kuasa hukumnya melapor ke Komnas HAM. Sidang perdana Haris Azhar dan Fathia pun digelar pada 3 April 2023. Dalam sidang, jaksa penuntut umum sempat menolak eksepsi Haris, namun hakim mengabulkannya. Sidang pun terus bergulir hingga sidang tuntutan digelar pada 13 September 2023. Jaksa menuntut Haris Azhar pidana 4 tahun penjara, sedangkan Fathia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun penjara. Jaksa meyakini Haris Azhar dan Fathia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun hakim berkata lain dan memutuskan keduanya tidak bersalah. Hakim juga membebaskan keduanya dari segala tuntutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, mantan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dinyatakan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Rafael divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Terjadi peristiwa penganiayaan yang berat yang dilakukan oleh anak terdakwa yang diangkat menjadi pemeriksa. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada mantan pejabat Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin siang. Selain hukuman penjara, Rafael juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 10,79 miliar rupiah. Uang pengganti tersebut harus dibayar paling lambat 1 bulan setelah perkara inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Vonis penjara yang dijatuhkan ini diketahui sama dengan tuntutan jaksa. Menurut hakim, terdakwa Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.
Sementara terdakwa Rafael Alun masih akan pikir-pikir selama 1 minggu ke depan untuk menerima vonis atau mengajukan banding. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam debat kedua calon presiden 2024, sejumlah pernyataan menarik dilontarkan oleh ketiga calon. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pun kerap menggunakan kata-kata yang unik dalam debat. Lapangan kerja, 2 dia butuh daya beli yang baik, dan yang ketiga mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal saya setuju. Kalau ngomong ya kumaha. Ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung tulodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Baik. Tak hanya itu, saling sindir juga terjadi antara calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2 saat membahas keterbukaan kebijakan yang diambil. Bahkan Prabowo memanggil Anies dengan profesor. Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Pemirsa, petugas penyortiran menemukan surat suara pemilu 2024 yang rusak di sejumlah daerah. Kerusakan surat suara diantaranya kertas yang sobek dan terdapat bercak tinta. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 untuk DPR RI. Dalam penyortiran surat suara yang dipusatkan di gedung KPU Purwakarta, didapati ratusan lembar kertas suara yang rusak. Petugas menemukan 135 lembar surat suara yang rusak. Kerusakan didominasi warna surat suara yang pudar dan robek di beberapa bagian. Hingga saat ini KPU Purwakarta telah menyortir sebanyak 75.860 lembar dari total 3.743.500 lembar surat suara yang dibutuhkan di Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, KPU Kabupaten Jombang, Jawa Timur juga menemukan ribuan surat suara pemilu legislatif yang rusak. Kerusakan surat suara bervariasi dari bercak tinta di kolom caleg, robek pada kertas suara, hingga kondisi kertas yang banyak lipatan. Total sebanyak 5.010 lembar surat suara rusak. Jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertambah, mengingat proses penyortiran dan pelipatan surat suara masih berlangsung.
Total perlu saya sampaikan dari surat suara DPRD Kabupaten kami sudah melaksanakan sortir sebanyak 1.026.593 surat suara. Nah, berarti memang ada kekurangan 7.058. Nah, dari jumlah itu ya, termasuk di dalamnya surat suara yang rusak 5.010. Kerusakan itu berupa apa saja, Pak? Macam-macam ya, jadi macam-macam ya. Jadi antaranya misalnya kusut, kemudian pecah, ya. Kemudian ada pecah itu. Nah itu sebagian besar itu. Surat suara yang rusak akan dikumpulkan kemudian diajukan ke KPU Pusat untuk diganti dengan yang baru. Dari Purwakarta, Jawa Barat dan Jombang, Jawa Timur, Irwan Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab pertanyaan warga Gorontalo di acara Desak Anies. Sementara wakilnya Muhaimin Iskandar menghadiri acara diskusi bertajuk Slepet Imin di Kota Metro Lampung. Bagaimana pandangan Bapak terhadap krisis? Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye ke Provinsi Gorontalo. Anies bertemu dan berdiskusi dengan warga dalam acara Desak Anies. Anies menjawab berbagai pertanyaan warga dan menjanjikan perubahan yang lebih baik untuk rakyat Indonesia. Anies juga menjelaskan terkait pembaruan 40 kota di Indonesia agar lebih maju. Ini 40 kota ini adalah kita berencana mengupgrade kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Kita tidak ingin pembangunan menimbulkan ketimpangan. Karena itu kita memilih bukan membangun satu tempat besar-besaran, tapi lebih dari 40 tempat secara serius ditingkatkan sebagai kota yang lebih maju, kota yang lebih berkembang. Inilah konsep pembangunan 40 kota Indonesia. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyambangi kota Metro Lampung dalam acara Slepet Imin. Ratusan warga dan mahasiswa datang dan berdiskusi langsung dengan Muhaimin. Mereka bertanya seputar visi misi, program kerja hingga materi debat ketiga Pilpres yang berlangsung Minggu malam di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Muhaimin juga menghadiri senam pagi dan pengajian di Kabupaten Lampung Timur. Dari Gorontalo dan Metro Lampung, Faradila Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Ratusan pemuda Gama Pantura mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud. Mahfud menyambut baik dukungan tersebut dan menilai bahwa anak-anak muda saat ini sudah cerdas dalam memilih pemimpin. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri talk show bersama para pemuda yang digelar di Gor Dharma Ayu, Indramayu, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD berdialog dengan para pemuda Gama Pantura yang berasal dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Subang. Mereka berdiskusi soal permasalahan korupsi di Indonesia. Sementara Mahfud menilai anak-anak muda saat ini sudah mulai cerdas. Mereka akan memilih pemimpin yang visi misinya sesuai dengan pengalamannya. Visi dan misi yang tertulis itu belum tentu cocok dengan karakter orang yang membawa visi dan misi. Karena bisa saja visi dan misi itu dituliskan oleh orang lain tanpa berdialog dengan pengalaman yang bersangkutan. Misalnya, orang harus bisa tidak percaya, saya mau menegakkan hukum, tapi dia sendiri adalah pelanggar hukum.
Usai talk show, ratusan Gama Pantura ini juga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo mengungkap skor untuk bidang pertahanan yang kini dipimpin oleh Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Skor yang diberikan Ganjar adalah 5 usai ditanya Anies Baswedan yang menyinggung bahwa Ganjar pernah mengutarakan penilaian untuk penegakan hukum di Indonesia saat ini. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dalam debat Capres ketiga, Ganjar Pranowo mengungkapkan visi misinya terkait isu pertahanan. Capres dari Partai Perindo ini ingin memperkuat anggaran pertahanan dan mendukung kepolisian untuk memiliki gaya hidup yang sederhana dan integritas yang tinggi. Sonik, senjata cyber, sensor kuantum dan sistem senjata otonom, dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1-2% dari PDB. Sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual. Ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system kita, termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat. Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan Ibu Mary Hugeng. Bagaimana Ibu Mary menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan. Polisi kita hidup dengan sangat sederhana dan mereka punya integritas yang tinggi.
Ya, debat Capres peserta Pilpres 2024 berlangsung malam tadi. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo saling beradu argumen. Dalam debat semalam, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tampil dengan berbagai data pertahanan Indonesia. Debat sengit dalam debat Capres yang terjadi di antara ketiga Capres ini terjadi saat berargumen mengenai data capaian dalam Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini Ganjar menilai Prabowo tidak menjawab pertanyaan yang diberikannya. Sementara menurut Deputi 50 Andi Wijayanto, Ganjar mampu menjelaskan kematangan perencanaan dan komitmen dalam eksekusi kebijakan pertahanan. Benar bertanya, di masa pemerintahan Pak Jokowi, waktu Menahan Pariamisat, senjata apa saja yang sudah datang, dibeli dan sudah datang. Di masa Pak Prabowo, senjata apa saja yang sudah dibeli dan sudah datang. Ya, lalu kami menemukan datanya, menyampaikan ke Mas Ganjar bahwa dari 100% senjata yang datang di masa Pak Jokowi, 87% dibelinya di masa Pariamisat. Ya, sisanya yang 13% datangnya di masa Pak Prabowo. Yang datang di masa Pak Prabowo yang dibeli, dipesan dan kemudian datang di masa Pak Prabowo 3. Yang pertama adalah Bushmaster. Bushmaster itu kendaraan pengangkut personil lapis baja. Ini bekas dan hibah. Itu sudah datang. Yang kedua adalah pesawat bisnis jet, Falcon 7 dan Falcon 8. Ini untuk alat transport VVIP. Ini bukan tempur, ini alat angkut VVIP, bisnis jet, Falcon 7 dan 8. Jadi masa Pak Prabowo yang dipesan, dibeli oleh Pak Prabowo sudah datang baru 3 itu, Bushmaster, Falcon 7, Falcon 8. Yang lain-lain yang sudah datang itu kalau tidak dipesannya bahkan di masa Pak Purnomo Yusgiantoro, masa SBY, ya dipesannya di masa Pak Pariamisat ya Kudu. Nah, hal-hal itu yang kami sampaikan. Kami juga menyampaikan misalnya mengapa Mas Ganjar sangat mementingkan 100% kesiapan perang dan 0% kecelakaan, zero tolerance untuk kecelakaan. Ada data yang kami sampaikan, nanti teman-teman bisa lihat, tidak sempat muncul di debat, menunjukkan bahwa tren kecelakaan alutsista kita masih terus terjadi. Ya, kami punya data kecelakaan alutsista dari tahun 19. Mata Mas Ganjar itu tidak hanya sekedar kita tidak memihak kalau ada yang sedang bertarung atau kita ketika ada sebuah persoalan yang menimbulkan pertengkaran di antara bangsa-bangsa, tapi justru kita memiliki rujukan ketika harus menilai posisi seperti apa yang diambil. Dan rujukan itu adalah kepentingan nasional kita sendiri. Jadi otonomi strategis itu adalah kemampuan untuk membuat sebuah keputusan mana yang baik buat kita, harus memperhitungkan tekanan-tekanan yang diberikan oleh banyak pihak untuk memilih yang mana opsi yang terbaik buat kita. Tapi kitalah yang memutuskan dan menilai ini adalah opsi yang terbaik yang harus diambil oleh Indonesia. Itu pada level strategi rayanya ya, redefinisi prinsip bebas aktif. Nah, di bawah itu Mas Ganjar dengan jelas mengatakan bahwa kita perlu betul-betul mengkristalisasi peran apa yang ingin dijalankan di dalam merespon berbagai perkembangan dunia. Ini ada kaitannya juga dengan pertahanan. Ada satu yang mungkin karena waktu ya juga semalam itu yang pendek 2 atau 3 kali disampaikan oleh Mas Ganjar. Indonesia itu perlu memposisikan dirinya sebagai garda samudra ataupun the guardian of the sea. Jadi kita melihat sebagai negara kepulauan, sebagai negara maritim, kita punya tanggung jawab dan juga kewajiban untuk memastikan satu laut di sekitar kita atau di antara di sebelah kiri dan sebelah kanan Indonesia dan juga di sebelah bawah ada 3 samudra ya yang melingkari Indonesia, Pasifik, kemudian India dan Samudra Indonesia. Itu benar-benar menjadi arena
kerjasama, bukan arena persaingan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku kecewa dengan narasi mengenai pertahanan yang disampaikan calon Presiden nomor urut 1. Prabowo mengaku pertahanan dan ketahanan negara merupakan hal yang syarat dengan kerahasiaan. Berikut keterangan Prabowo Subianto saat memberikan keterangan persnya di Jakarta. Agak sedikit kecewa dengan kualitas terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Ya. Justru masalah pertahanan, keamanan itu syarat dengan hal-hal rahasia. 3 calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan beradu gagasan dalam debat kedua yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo unggul dalam polling yang diadakan oleh iNews TV. Mohon tenang, sekali lagi. 3 capres kembali berlaga untuk kedua kalinya dalam debat ketiga Pilpres 2024. Debat kali ini mengusung isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dipandu oleh moderator Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, terdapat 11 pakar yang dipilih sebagai panelis untuk menyusun pertanyaan. Usai debat, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Polling ini diikuti oleh 52.439 responden. Ganjar Pranowo dianggap sebagai capres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan angka 62%. Sementara Anies Baswedan berada di posisi kedua dengan angka 21%. Dan Prabowo Subianto di posisi terakhir dengan perolehan angka 17%. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum berjanji akan mengevaluasi terkait Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Paslon nomor urut 2, Grace Natali, dan rekannya menghampiri meja moderator debat calon presiden. Ketua KPU Hashim Asyari menilai hal tersebut tidak patut dilakukan karena menimbulkan persepsi di masyarakat. Suasana debat sempat diwarnai aksi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Grace Natali, yang menghampiri moderator debat saat jeda iklan bersama Isyana Bagus Oka di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam. Video yang direkam salah satu peserta yang hadir ini pun viral di media sosial dan menuai ragam pendapat di masyarakat. Menanggapi aksi tersebut, KPU menilai hal ini tidak dapat dibenarkan apapun motif dan alasannya, terlebih KPU dan perwakilan tim masing-masing calon sudah sepakat soal mekanisme melayangkan protes.
Pendukung dari salah satu capres melakukan gestur mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi setiap kali ada capres yang berbicara. Dan posisi mereka berada persis di belakang moderator. Jadi pasti terlihat dengan sangat jelas oleh setiap capres yang sedang berusaha menjawab pertanyaan dari para panelis. Mengingat waktu yang tersedia hanya 2 menit, maka pastilah semua capres butuh konsentrasi dan fokus yang tinggi. Oleh karenanya, gestur mengangkat tangan tinggi-tinggi ini berpotensi mengganggu konsentrasi dari semua capres yang sedang berusaha menjawab pertanyaan dalam waktu yang sangat singkat. Kami sudah berkomunikasi melalui LO kepada KPU dan di saat yang bersamaan, di saat jeda iklan, saya bersama dengan Isyana Bagus Oka berusaha bertanya kepada moderator apakah gestur seperti ini diperbolehkan atau tidak. Dan kami juga membawa video sebagai alat bukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para pendukung yang berada persis di belakang tempat duduk moderator. Jadi itu yang disampaikan di saat saya mendatangi moderator saat jeda iklan. Ya, kenapa tim dari TKN Prabowo Gibran menghampiri moderator? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim, dan kami juga masih menunggu juru bicara TKN Prabowo Gibran, Dede Prayudi, yang sebelumnya sudah bersedia bergabung dalam dialog iNews Sore, namun hingga saat ini tidak dapat dihubungi. Selamat sore Mas Ciko, apa kabar? Sore, Safa. Ya, Mas Ciko, ini Ketum PSI Grace Natali mengaku bahwa pihaknya terganggu dengan pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang mengacungkan 3 jari saat debat berlangsung sehingga pihaknya menghampiri moderator. Apa tanggapan Anda, Mas Ciko? Satu, tadi kan sudah disampaikan oleh, tadi ada berita ditayangkan tadi, Ketua KPU Hashim Asyari menyayangkan perbuatan tersebut. Dan juga ada mekanisme protes selama berlangsungnya debat. Jadi apa yang dilakukan itu tentunya ada semacam pelanggaran ya. Apakah itu pelanggaran yang tertulis atau tidak, kami tidak mengetahui, itu lebih KPU yang lebih mengetahui. Tapi yang kedua itu kan kayak tampering with the moderator gitu. Melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan karena moderator ini kan seharusnya steril karena dia bagian dari seperti semacam juri lah kalau kita bicara soal di dalam debat ini kan posisi mereka seperti juri gitu. Jadi nggak pantas kalau ada satu tim dari pendukung salah satu paslon itu mendatangi, dan apapun yang dibicarakan kan itu kan apa yang dikatakan Grace ya belum tentu semua benar, kita kan nggak tahu kebenarannya dari mana. Ini yang saya rasa ini masalah utama dari pendukung paslon nomor 2 ya, adalah masalah etika yang sudah lama saya lihat semakin kesini semakin jauh dari etika-etika yang berlaku umum di masyarakat apa yang mereka lakukan. Nah, ada perasaan mungkin merasa berkuasa atau didukung penguasa, jadi serasa bisa melakukan apa saja. Ini yang kita perlu pertanyakan. Dan saya rasa kalau kita bicara soal mengganggu gestur-gestur, yang lebih parah kan gesturnya Gibran ketika dia di debat capres maupun debat cawapres mengajak pendukungnya untuk bersorak-sorai ketika salah satu capres maupun cawapres sedang berbicara. Ini kan nggak pantas. Saya rasa apapun alasannya seharusnya hanya cukup minta maaf saja, dan kalau dibilang dalam waktu 2 menit tidak bisa berkonsentrasi karena ada, mau jadi presiden itu pressure-nya nanti lebih berat, tekanannya jauh lebih berat, bukan sekedar ada orang yang mengacungkan jari di depannya gitu. Jadi ini agak-agak lucu. Jadi kayak babysitter lah Grace Natali itu malam itu sama Isyana Bagus Oka. Oke, jadi menurut Anda apakah ini jelas sebuah bentuk intervensi terhadap penyelenggaraan debat, Mas Ciko? Ya, bisa dibilang seperti itulah. Bisa dibilang seperti itu. Itu kan bisa dibilang sebagai intervensi, intimidasi, dan lain-lain. Kan apapun itu, satu, dia tidak berhak dan tidak pantas mendatangi moderator. Baik, kalau dari kesepakatan sebelumnya antara para paslon,
kemudian para pendukung masing-masing paslon dengan pihak penyelenggara maupun KPU, sebetulnya seperti apa mekanisme penyampaian ketidaknyamanan atau protes saat debat berlangsung? Saya rasa kan ada LO-nya KPU ya di arena debat, dan itu kan tinggal disampaikan pada LO. Nah itulah mekanisme yang setahu saya mekanismenya seperti itu. Tapi detailnya tentu saya kurang paham karena saya bukan bagian dari tim yang berkomunikasi dengan KPU. Dan kita punya tim sendiri. Tetapi tadi Grace sendiri sudah menyampaikan bahwa dia sudah menyampaikan pada LO gitu. Jadi apa yang membuat dia harus menyampaikan pada moderator gitu kan, pesan-pesan apa yang disampaikan ke moderator kan itu kan apa kata dia yang tadi dia sampaikan, apakah betul itu semua kan kita nggak tahu, ada pesan-pesan intimidasi kah atau apa kan kita nggak ngerti. Makanya yang sudah pasti adalah kalau gini loh ya, logikanya aja. Kalau semua orang diperbolehkan datang ke moderator, saya rasa tempat moderator itu akan jadi penuh, gitu. Itu aja. Ini kan kita bicara logis saja. Nah, dan secara logika juga yang saya katakan tadi, moderator ini kan bertindak hampir sebagai juri lah kalau dalam debat ini, gitu. Nah, sesuatu hal yang tidak pantas dilakukan adalah salah satu tim mendatangi, ya kan, mengatakan apapun itu, dan ini yang saya rasa masyarakat bisa dapat menilai. Apapun pembelaan mereka setelah kejadian ini, ya masyarakat bisa menilai seperti apa. Baik, lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh KPU terhadap peristiwa ini? Apa harapan Anda, Mas Ciko? Ya, harapan saya apa yang dilakukan sesuai aturan aja. Kalau memang teguran ya ditegur. Kalau memang ada aturan yang betul-betul dilanggar, ya silahkan aja, sesuai aja, disesuaikan dengan aturan KPU. Tapi kan terkait mendatangi moderator, pasalnya seperti apa kan saya juga kurang tahu. Tapi ya kita serahkan aja ke KPU. Tapi saya menyambut baik, menyambut positif bahwa Ketua KPU sudah menyampaikan sikapnya, dan itu sesuai dengan apa yang kami harapkan. Baik, lalu untuk debat selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh KPU dan juga pihak penyelenggara untuk mencegah peristiwa serupa, Mas Ciko? Saya rasa lebih tegas lagi mengatakan bahwa ada satu ring, istilahnya ada area-area yang steril yang tidak boleh didekati oleh tim paslon dan lain-lain. Nah, itu suatu hal yang biasa menurut saya, tapi lebih ditegaskan lagi aja. Baik, ini Grace Natali kan menyebut bahwa pihaknya tidak nyaman dengan pendukung paslon nomor urut 3 yang mengacungkan 3 jari. Kalau dari pihak TPN sendiri, apakah sudah ada, atau pihak TKN sendiri, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak TPN mengenai hal ini, Mas Ciko? Nggak, setahu saya nggak ada. Setahu saya nggak ada. Baik, terima kasih Mas Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, situasi sengit terjadi saat Anies Baswedan memberi pertanyaan ke Prabowo Subianto soal etika terkait bagaimana standar etika dihubungkan dengan cara pemimpin negara menjaga kedaulatan. Prabowo menyindir keras Anies karena dianggap memberi contoh yang tidak baik soal etik. Jenjang kepemimpinan semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga,
kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita, kasihan. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang. Bisa tenang dulu Bapak Ibu, bisa tenang dulu. Oke, bisa tenang dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Provinsi Banten. Selain membagikan bantuan berupa beras untuk keluarga penerima manfaat, Presiden juga akan meresmikan terminal tipe A Pakupatan dan Waduk Karian di Lebak, Banten. Senin pagi, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan berupa beras cadangan pemerintah ke 1.000 keluarga penerima manfaat di Kota Serang, Banten. Pembagian ini dilakukan di Gudang Bulog, Umbul Tengah yang berada di Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang, Banten. Bantuan pangan diberikan kepada 22,4 juta keluarga. Rencananya pembagian akan dilanjutkan hingga Maret 2024
Namun, bila APBN masih cukup, maka akan dilanjutkan hingga bulan Juni. Saat ini stok beras di gudang Bulog yang ada di seluruh Indonesia mencapai 1,3 juta ton. Stok ini disediakan jika terjadi penurunan atau gagal panen. Ada yang pendaftar baru sehingga di Januari ini bisa masuk untuk mendapatkan. Jadi ini yang banyak yang baru ya. Sudah terima semuanya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan Januari, Februari, Maret. Setuju? Warga menyambut baik pembagian beras. Pasalnya, saat ini harga beras terus merangkak naik. Warga pun berharap harga sembako kembali normal. Bantuan sembako sama dikasih hadiah sama Bapak Presiden, sepeda. Ibu, keluarga kerja apa, Bu? Kalau suami kerja itu kuli. Kuli. Iya, kalau saya ibu rumah tangga. Setelah membagikan bantuan beras cadangan, Presiden Joko Widodo juga meresmikan Terminal Pakupatan yang berada di Kota Serang, Banten, dan meresmikan Waduk Karian yang merupakan waduk terbesar di Provinsi Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Partai Perindo semakin masif menjalankan program bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai daerah. Kali ini menyasar warga Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang langsung dihadiri Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo. Warga Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan merasa senang dengan digelarnya bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Dihadiri langsung Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo. Warga juga menyampaikan aspirasi mereka tentang naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Warga berharap Partai Perindo dapat memperjuangkan aspirasi mereka di parlemen. Ya alhamdulillah bisa bantu rakyat kecil seperti saya. Saya kan pedagang tempe, peyek. Harapannya apa Bu sama Partai Perindo? Ya biar langgeng deh. Ya sesuai dengan tujuan Partai Perindo yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Di mana kita tahu bahwa setiap kita terjun ke masyarakat, kita mengusahakan masyarakat itu sejahtera tentunya. Dan saat ini kita dengan adanya bazar murah, dengan adanya kesehatan, itu membuat mereka lebih nyaman sama Partai Perindo dan mereka tahu bahwa perjuangan kita ini bukan dari kita sendiri, tapi bersama-sama mereka kita berjuang untuk kemajuan bangsa. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap yang mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini akan terus bekerja untuk rakyat, khususnya dalam meningkatkan tarif hidup masyarakat. Dari Jakarta, Ezra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tampil dengan pakaian menarik saat debat Capres ketiga berlangsung di Istora Senayan, Jakarta malam tadi. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 ini tampil kompak dengan jaket bomber ala film Top Gun. Ganjar dan Mahfud kembali mengangkat kepopuleran jaket bomber yang sempat booming beberapa waktu lalu. Jaket bomber yang dipenuhi emblem Satset ini semakin membuat penampilan mereka bak pilot pesawat tempur. Penampilan Capres-Cawapres dari Partai Perindo ini sukses mencuri perhatian pemirsa dan netizen. Presiden Joko Widodo menanggapi jalannya debat calon presiden 2024. Jokowi menyoroti kurangnya penyampaian substansi visi masing-masing calon, bahkan presiden memandang debat semalam tidak mengedukasi rakyat. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira
kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton, saya kira akan banyak yang kecewa. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pagi tadi kembali erupsi dengan menyemburkan asap material vulkanik setinggi 2.000 meter dari puncak dan tercatat sudah terjadi 9 kali letusan dalam 6 jam terakhir. Letusan Gunung Semeru Senin pagi terpantau kamera CCTV milik relawan di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Letusan terjadi dengan tinggi kolom asap material vulkanik mencapai 2.000 meter dari puncak Gunung Semeru yang condong mengarah ke sisi selatan barat daya. Dan berdasarkan laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru, selama 6 jam terakhir Gunung Semeru tercatat alami 9 kali letusan. Gunung Semeru juga terpantau mengeluarkan awan panas letusan dengan jarak 1.000 meter ke sisi tenggara. Hingga kini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Kendati demikian, petugas BPBD Kabupaten Lumajang tetap mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada dan mengikuti instruksi petugas. Pemirsa, hari ini Komnas HAM merilis hasil temuan pemeriksaan sementara kasus penganiayaan terhadap 7 relawan Ganjar. Dalam laporannya, Komnas HAM temukan adanya dugaan pemukulan dengan batu, tidak hanya tangan kosong. Usai melakukan penyelidikan mendalam, Komnas HAM menemukan sejumlah bukti pengeroyokan terhadap 7 relawan Ganjar. Bahkan Komnas HAM menemukan indikasi adanya pemukulan dengan menggunakan batu. Komnas HAM juga apresiasi kecepatan penanganan kasus ini oleh TNI dan meminta kesediaan TNI untuk bekerja sama menuntaskan kasus penganiayaan ini. Sebelumnya pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponegoro terekam kamera CCTV. Dalam video, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas dan menarik serta menganiaya hingga terjatuh ke jalan. 4 orang terluka akibat peristiwa ini. Telah terjadi peristiwa kekerasan dan penganiayaan terhadap 7 orang korban oleh oknum aparat negara. B. Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban antara lain pemukulan dengan tangan kosong, pemukulan dengan batu, penendangan, penyeretan, dan pemitingan. C. Dampak kekerasan yang dialami korban antara lain kepala bengkak, bibir pecah, hidung berdarah, mata lebam dan pendarahan, rahang dan mulut bengkak, gigi tanggal, luka gores di tangan dan kaki, dan nyeri di pinggang. Dampak kekerasan lain berupa kerusakan sepeda motor. Beberapa fakta lain adalah terdapat 2 orang yang memakai sepeda motor dengan knalpot brong dan terdapat 3 orang yang menggunakan sepeda motor dengan knalpot biasa atau tanpa modifikasi, dan 1 korban lainnya menggunakan mobil. Jadi hanya 2 orang yang memakai sepeda motor dengan knalpot brong. Ya. Yang ketujuh, Komnas HAM mengapresiasi kinerja cepat Denpom 4/4 Surakarta yang telah menetapkan sebagai tersangka dan menahan 6 orang oknum prajurit.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP siang tadi kembali menggelar sidang pemeriksaan 4 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dengan teradu Ketua KPU RI Hashim Asyari dan 6 anggotanya. Para teradu dilaporkan karena telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden. Ada pengabaian secara sengaja. Sidang lanjutan 4 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu atau penyelenggara pemilu Senin siang kembali digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan dari seluruh pihak terkait. Ada 4 perkara yang disidangkan secara bersamaan, di antaranya soal penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden oleh KPU RI pada 25 Oktober 2023 lalu. Dalam perkara tersebut, Ketua KPU Hashim Asyari beserta 6 anggotanya diadukan ke DKPP oleh 4 pengadu, yakni Demas Brian Wijaksono, Iman Munanda, PH Haryanto, dan Rumondang Damanik. Para pengadu menilai pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tidak sesuai dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Rencananya sidang lanjutan akan kembali digelar pada Senin 15 Januari pekan depan. Didiskusikan dengan kami.